Van Bronckhorst Beckenbauer hanya distraksi karena ada kiper terkuat saat ini. Gambar wajahnya besar banget, ini menandakan yang dijual adalah Buffon, bukan yang lain. Hai semuanya, event gacha terbaru hari Senin 14 Juli 2025 Epic National Guardian berisikan debut kartu Van Bronckhorst, left back, back sayap menyerang, special skill, long range tackle, Feyenoord, Belanda. Ada Beckenbauer juga, DMF, Orchestrator, Special Skill Fortress, Bayern Munich, Jerman. Dan kiper yang terkuat saat ini, pemenang Piala Dunia 2006, Gianluigi Buffon, Defensive Goalkeeper Non-Special Skill, Juventus, Italia. Via website Wiki eFootball, dari pack kali ini berisi 2 pemain rank triple S dan 1 pemain rank double S. Yang double S hanya Van Bronckhorst. Buffon masuk dalam tier 1 dan menjadi kiper terbaik nomor 1 saat ini, melewati nama-nama besar seperti Peter Schmeichel, Casillas, Peter Cech, Courtois. Untuk Beckenbauer masuk ke dalam top 10 pemain terbaik dari sisi center midfielder dan masuk tier 1. Dari pemain DMF-nya belum masuk rankingnya ya, jadi dia malah masuk ke center midfielder, bukan defensive midfielder. Sedangkan Van Bronckhorst masuk ke dalam top 10 pemain back sayap kiri terbaik saat ini, namun masuk ke dalam tier 2. Untuk saat ini masih kalah dengan pemain-pemain seperti Jordi Alba, bahkan center back seperti Chiellini yang masih bisa lebih baik dari Van Bronckhorst ketika ditaruh di LB. Mayoritas player eFootball dalam website Wiki Football kali ini memberikan bintang 3 dalam event kali ini, yang mana mayoritas tidak terlalu memberikan rekomendasi bahwa event kali ini cukup worth it untuk digacha. Nah, kenapa tidak begitu worth it pack National Guardian ini? Mari kita bandingkan. Sebelumnya disclaimer terlebih dahulu untuk statistik menyesuaikan racikan masing-masing dan yang aku bandingkan saat ini sesuai dengan statistik dari sumber yang aku dapat. Kita mulai dari Buffon, kiper terkuat double booster non-special skill. Buffon kali ini punya kemampuan yang sangat baik sebetulnya jika disesuaikan dengan racikan yang lain ya. Statistik Buffon bisa memiliki 2 statistik yang menyentuh angka 100 dan sisanya bisa sampai di atas 94, namun dengan lompatan yang hanya 86. Tapi di sisi aku, yang aku gunakan saat ini adalah statistik berikut. Lompatannya hampir 90, kemampuan goalkeepingnya sudah menyentuh 100, sisanya sudah di atas 95 kecuali kemampuan memegang bola, GK catchingnya. Buffon kali ini memiliki profil tim Juventus negara Italia, penggunaan kaki lemahnya jarang, ketahanan cederanya rendah, formnya stabil karena dia kartu epic. Jika dibandingkan dengan seluruh kartu epic kiper yang sudah rilis sebelumnya, maka Buffon punya statistik di atas kiper yang ada saat ini. Ini adalah kiper terkuat eFootball saat ini bila dibandingkan dengan versi Juventus yang sebelumnya di musim yang sama. Semua aspeknya memiliki peningkatan di lompatannya, kemampuan menepisnya, dan jangkauannya. Peningkatannya sekitar 1-2 poin. Ini sudah cukup untuk meningkatkan overall Buffon yang sebelumnya 105 dan untuk versi yang terbaru ini menjadi 106. Dari sisi aku melihat semua kiper epic ini secara statistiknya sudah mentok ya. Dari sisi kiper mayoritas hanya dilihat dari 6 aspek ini, yaitu lompatan, kesadaran goalkeeper, tangkapan bola, tepisan bola, refleks, dan jangkauan. Mayoritas sudah di atas 95 dan ada beberapa yang sudah di 99 bahkan sampai 100 secara statistiknya. Dari keadaan ini menimbulkan kekhawatiran buat aku, mengingat kita pernah memiliki kartu-kartu yang sudah mentok secara statistik seperti Ankara Messi, Iconic Moment, Peter Cech, Iconic Moment, yang semua aspek memiliki statistik 99 dan sampai musim ini aku melihat kita akan menuju keadaan yang sama seperti dulu. Sedangkan yang sebelumnya setelah ada kartu-kartu secara statistik punya kemampuan yang mentok itu, di musim selanjutnya tiba-tiba ada grid reset, yaitu perubahan besar-besaran digunakan untuk meriset aspek kemampuan setiap pemain menjadi lebih rendah. Mungkin saja kalau ini sudah mentok di musim ini ya, atau musim depan, ada kiper yang menyentuh 99 semua aspek itu, maka musim depannya ada kemungkinan akan ada great reset. Apa yang kamu, aku, kita semua perjuangkan, top up koin untuk gacha pemain-pemain bagus, bisa tiba-tiba di reset sama Konami, dan pemain bagusmu jadi pemain standar. Dan itu pernah terjadi di 2021 ketika PES menjadi eFootball. Banyak player yang tidak mau main lagi, sudah habis jutaan, kemudian hapus akunnya gara-gara kecewa. Iconic Moment-nya berubah jadi kartu legendary yang di-nerf atau dikurangi statistiknya secara brutal. Tapi kita doakan semoga ini tidak terjadi dan semoga ini jadi pengingat supaya kamu tidak all in di game ini. Selanjutnya, Van Bronckhorst. Ini adalah kartu perdana Van Bronckhorst dengan profil pemain Belanda, tipe kartu Belanda 2010 ya ketika Piala Dunia, dan
klub Feyenoord. Sebenarnya aku berharap Van Bronckhorst ini Barcelona supaya bisa melengkapi skuad Barcelona, tapi ternyata Feyenoord. Penggunaan kaki lemahnya jarang, akurasi kaki lemahnya juga sedang, formnya stabil karena dia kartu epic dan ketahanan cederanya tinggi. Secara fisik dia sangat baik, namun berkebalikan ya, tinggi badannya hanya 177 cm dan usianya ini lumayan tua di 35 tahun. Secara kemampuan menggunakan racikan yang ada di gambar ini, memang dipush untuk memiliki statistik spesial, yaitu kecepatannya 98, kekuatan tendangannya 99, dan staminanya 102. Secara kemampuan bertahan, itu cukup baik di atas 85 sebagai seorang back sayap ofensif ya, yang kerjaannya bantu serangan ke depan. Namun bila dibandingkan dengan top tier pemain back sayap menyerang seperti Jordi Alba, Roberto Carlos, Zanetti, Philipp Lahm, dari keseluruhan aspek sebetulnya tidak bisa dibandingkan karena racikannya harus menyesuaikan dengan kartu pembanding yang serupa. Karena Van Bronckhorst kali ini difokuskan untuk meningkatkan aspek kecepatan, kekuatan tendangan, dan stamina, sedangkan pemain-pemain back sayap lainnya memiliki kemampuan yang merata. Tidak hanya dari kecepatan, stamina, juga kemampuan bertahannya juga cukup baik ya. Misalkan Zanetti yang punya kemampuan bertahan sangat baik, namun staminanya juga mumpuni. Dibandingkan dengan Philipp Lahm juga sama, bahkan balance-nya punya selisih 13 poin, lebih baik dari Van Bronckhorst. Dari Jordi Alba punya kemampuan yang merata juga, semua hijau di aspek defense, dribbling, passing, dan Roberto Carlos secara kecepatan bahkan jauh di atas Van Bronckhorst. Bila dibandingkan dengan Lizarazu, Trent Alexander-Arnold, Hakimi, Caceres, secara kemampuan Van Bronckhorst masih bisa bersaing, tapi kita tidak bisa melihat secara head to head karena racikan pemain lain itu lebih balance dibandingkan Van Bronckhorst, yang terpusat hanya pada kecepatan, kekuatan tendangan, dan staminanya saja. Jadi sesuaikan dengan racikan masing-masing, dan aku percaya dengan overall 104 seharusnya memiliki kemampuan yang cukup baik pula. Namun POV dari aku, Van Bronckhorst kali ini bukan yang terbaik. Tapi tidak salah jika kamu ingin mengoleksinya. Selanjutnya, Beckenbauer, Kaisar Jerman dengan profil klub Bayern Munchen dan kartu epic pemain Jerman. Penggunaan kaki lemahnya kadang-kadang akurasi kaki lemahnya tinggi, ini menandakan kalau dia menggunakan kaki lemah pun secara akurasi sudah sangat baik, tapi memang tidak sering menggunakan kaki lemah ya. Formnya stabil dan ketahanan cederanya tinggi. Dari sisi statistik memiliki kemampuan bertahan yang sangat komplit, sudah di atas 96 rata-rata, kecuali agresinya hanya 92. Menurut aku, ini sudah sangat baik, tidak perlu agresinya sampai 99, karena tidak terlalu agresif, pasif, tapi efektif. Kemampuan fisiknya juga sudah sangat baik, rata-rata di atas 85, apalagi olah bola dan umpan yang termasuk baik sebagai seorang orkestrator DMF. Bila dibandingkan dengan pemain-pemain DMF lainnya, bahkan Beckenbauer kali ini memiliki statistik defense yang sangat baik. Kemampuan fisiknya juga sudah di atas rata-rata pemain yang kita bandingkan ini, terutama di lompatannya. Beckenbauer kali ini punya kemampuan lompatan terbaik, namun dari aspek olah bola dan umpan masih kalah jauh dari Pirlo bahkan Xabi Alonso. Bila kita bandingkan dengan Beckenbauer sebelumnya di musim ini, kemampuan defense-nya ada peningkatan 1-3 poin. Namun mayoritas aspek terdapat fluktuasi statistik. Ada yang bertambah, ada yang berkurang, tapi mayoritas hampir sama kecuali ada peningkatan dari sisi defensif. Yang mana kita tahu jika ada 2 kartu yang dirilis untuk satu pemain, maka kartu tersebut tidak akan ada banyak perubahan. Dari sisi aku, untuk kali ini, aku setuju dengan mayoritas orang ya, yang vote di website wiki tadi, bahwa untuk pack ini tidak terlalu worth it kalau kamu mau all in karena Beckenbauer yang terbaru itu sama dengan Beckenbauer yang sebelumnya. Van Bronckhorst kartu perdana ini bukan back sayap terbaik. Hanya Gianluigi Buffon yang punya kriteria spesial yaitu kiper terbaik saat ini. Secara overall pack ini yang paling baik adalah Buffon. Namun dengan melihat 150 kali gacha, maka ini tidak cukup worth it untuk aku rekomendasikan. Jadi itu teman-teman, referensi pilihan pack Epic National Guardian versi aku, sesuaikan dengan racikan kalian masing-masing karena ini bukan ajakan tapi hanya referensi. Setuju nggak sama aku terutama sama review pack ini atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.